Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Selamat siang semuanya. Siang, Siang, Mbak. Yang Iya, Oke, hari ini lagi pada di mana nih? Di rumah, di kos, atau di mana? Saya di rumah, Bu. di saya kos. di Saya rumah di Bu kos. bersama kucing saya. Oh, punya Lucu kucing. Mbak banget Sofin berarti kucingnya. suka kucing ya? Iya, Pencinta kucing, cat lovers. Oke, ini kemarin berarti Mbak Peggy sama Mbak Sofia ini balik kampung ya? Soalnya kemarin libur pilkada itu ya? Iya, Bu. iya Bu. Kebetulan kemarin Kita pilkada. pulang buat coblosan. Oke, berarti memanfaatkan momentum ya? Lumayan libur Iya, bisa balik kampung gitu ya? iya, Oke, kapan lagi gimana? pulang? Iya, Bu. Oke, gimana nih kabarnya Mbak-mbak semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik sih Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Nisa ini kok kayak Baik, lemes ini? Semangat apa enggak nih? belum makan, Bu. Soalnya kayak, Ya, oh belum makan. Oke, tapi masih kuat ya buat melakukan konseling? kuat. Oke, baik. Nah, kan kita saat ini sudah berkumpul ya, Alhamdulillah dengan kondisi yang sehat semuanya. Lagi gembira semuanya soalnya ada yang balik kampung. Terus lagi libur juga ya. Kemarin habis libur, jadi kayak lebih enjoy menjalani hari. Oke, kita mulai aja ya, karena ini kan juga sudah siang. Mungkin mbak-mbak ini juga sedikit ngantuk ya. Tapi masih kuat loh ya untuk mengikuti konseling sampai nanti. Masih, Bu, masih. Masih Bu, Bu, masih fresh. masih. Baik. Nah, kalau kompak gini kan saya juga semangat ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan konseling kelompok yang tentunya pasti mbak-mbak ini sudah tidak asing lagi ya dengan konseling kelompok. Baik, akan saya jelaskan secara singkat saja. Pada hari ini nantinya Mbak-Mbak silahkan mengungkapkan masalah yang mungkin akhir-akhir ini lagi mengganjal atau mengganggu aktivitas hari-hari Mbak-Mbak sekalian. Kemudian juga Mbak-Mbak juga tidak perlu khawatir dalam menceritakan, bisa menceritakan secara terbuka dan juga jujur, karena kalau kalian semua tidak jujur ya, saya juga tidak tahu ya. Saya bukan dukun, saya bukan cenayang. Jadi silakan kalian bisa mengungkapkan apa adanya. Kemudian kita juga bisa berkomitmen satu sama lain akan menjaga privasi atau rahasia yang kita bahas dalam diskusi kali ini. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Bisa, bisa, Mbak. Oke, baik. Nah, di sini kalian sebagai anggota kelompok dan saya juga sebagai pemimpin kelompok. Jadi kalian bisa mengikuti arahan saya ketika nanti saya meminta kalian untuk menceritakan permasalahan, silakan kalian menceritakan permasalahannya. Kemudian ketika saya meminta kalian memberikan tanggapan terhadap permasalahan salah satu anggota, bisa kalian ungkapkan pendapatnya. Oke? Nah, Bisa, selain Mbak. itu juga nanti kita akan melaksanakan sesi konseling kali ini dalam rentang waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Apakah dapat dipahami? Bisa, bisa Bisa, Bisa. Bu. dipahami. Bisa. Kan habis ini juga ada kelas lagi ya, tentunya kelas siang yang terakhir ya. Iya, Iya, Bu. habis Iya, ini ada betul. kelas. Oke, baik. Kalau gitu, sekarang dari siapa nih yang mau mengungkapkan permasalahannya terlebih dahulu? Bisa Saya angkat tangan? Bu. Oke, silakan Mbak Sofia mulai mengungkapkan apa aja sih yang lagi menjadi masalah akhir-akhir ini. Jadi tuh saya sempat tuh kayak nggak masuk gitu kan beberapa hari, ya hampir ada 1 minggu lah. Itu kan lumayan ketinggalan sama apa mata pelajaran yang ada di kampus kayak gitu. Kayak saya nggak jadi nggak ikut praktikum, saya jadi nggak ikut matkul-matkul lainnya gitu. Jadi saya tuh ketika minggu ini masuk tuh saya ngerasa kayak banyak ketinggalan gitu loh dari materi-materi yang disampaikan. Jadi kayak secara diskusi, secara pengerjaan tugas yang kelompok maupun individu, saya tuh jadi kayak nggak paham gitu. Nah, jadi kayak apa ya, kayak nyalahin karena
nggak masuk seminggu kayak gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Sofia ini merasa mengalami ketertinggalan dari teman-temannya karena sempat tidak masuk selama 1 minggu itu ya. Oke, kita simpan dulu ya Mbak Sofia. Mari kita beralih ke teman-teman yang lain nih. Siapa yang mau mengungkapkan permasalahannya? Saya, Bu, saya. Oke, silakan Mbak Zafira. Jadi gini, Bu, saya kan emang anaknya kan deket ke semua orang. Kayak maksudnya teman-teman saya sendiri gitu kan. Nah, waktu itu tuh saya pernah ditegur gitu loh, Bu, sama teman saya. Kamu tuh loh jangan terlalu deket banget gitu loh sama teman-teman yang lain. Apalagi yang teman-teman yang cowok. Terus saya tuh mikir, emang saya tuh, maksudnya saya tuh menyamaratakan semuanya gitu loh Bu, antara yang temen yang cewek sama yang cowok. Tapi kenapa teman saya yang satu yang nyinggung itu tuh kayak menganggap saya tuh temenan sama cowok itu berbeda kayak gitu. Jadi tuh saya punya pemikiran apa aku kayak cewek gatal apa kayak gimana gitu loh. Saya jadi mikirnya kalau saya tuh nggak boleh terlalu deket sama teman-teman cowok saya kayak gitu. Oke, baik. Berarti dari apa yang Mbak Zafira ungkapkan barusan ini, Mbak Zafira merasa kayak bingung mau merespon dalam Hmm, lingkup pertemanan dengan cowok ini bagaimana? Karena Mbak Zafira iya. sendiri merasanya itu dalam ranah yang biasa saja gitu ya. Cuma dipandang orang lain Hmm, tidak enak. iya betul seperti Oke, itu. baik. Kita simpan ya, Mbak Zafira. Hmm. Silakan sekarang sisa Mbak Nisa sama Mbak Peggy nih. Mau siapa dulu yang Saya, mengungkapkan? Bu, saya. Oke, silakan Mbak Peggy. Kalau saya tuh ini Bu, kayak di kelas tuh ngerasa kayak, aduh saya tuh nggak percaya diri gitu. Saya merasa pada kan sering kan Bu kayak presentasi tugas-tugas untuk maju ke depan, menjelaskan gitu kan. Nah itu tuh saya ngerasa, aduh saya tuh takut gitu loh Bu, takut kayak orang-orang tuh pasti ngiranya tuh saya tuh orang yang jelek, orang yang bodoh gitu karena ya itu tadi kayak pasti mereka tuh ngejat saya gitu. Pada saat saya presentasi gitu loh, dan itu yang bikin saya akhirnya saya takut gitu, saya kayak cemas gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Peggy ini pada intinya merasa takut saat presentasi di depan ya, karena Mbak Peggy merasa bahwa ketika berdiri di depan, semua kayak em, memiliki pikiran terhadap Mbak Peggy bahwa Mbak Peggy itu jelek atau bodoh. Seperti itu, Mbak Peggy? Iya Bu, seperti itu. Oke, baik. Kita simpan dulu ya. Sekarang kita beralih ke permasalahan yang dialami Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa mengungkapkan. Ini kalau saya itu ini sih Mbak suka membanding-bandingkan diri saya sama orang lain, terutama soal apa ya kemampuan gitu. Soalnya saya selalu ngelihat kemampuan orang lain tuh pasti di atas saya dan saya menganggap kemampuan saya itu pasti di bawah orang lain. Oke, baik. Berarti pada intinya Mbak Nisa ini sebenarnya hampir sama ya dengan Mbak Peggy. Merasa tidak percaya dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Mbak Mbak Nisa ini selalu membandingkan diri dengan teman-teman Mbak Nisa yang lain dan selalu beranggapan bahwa Mbak Nisa sendiri ini pokoknya yang paling rendah gitu ya dibandingkan dari teman-teman yang lain. Apakah betul Mbak Nisa? Iya, iya benar Oke, seperti itu. oke, baik. Nah, sekarang kan kalian semua sudah menceritakan permasalahannya satu persatu ya. Kalau gitu, karena kita akan melaksanakan sesi konseling ini dalam rentang waktu yang cukup singkat, tidak panjang-panjang, tidak terlalu bertele-tele. Jadi, mari kita tentukan satu saja yang kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Kira-kira siapa nih? Mungkin kita bisa dengan saling menunjuk. Mungkin atau enggak memberikan rating terlebih dahulu terhadap masalahnya. Kemudian bisa kita sepakati siapa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, bisa mulai dari Mbak Sofia dulu nih. Memberikan rating terhadap permasalahannya itu seberapa berpengaruh sih terhadap kehidupan Mbak Sofia? Nggak begitu sih Bu, karena kan cuma ketinggalan 1 minggu. Sa- Minggu seterusnya mungkin saya bisa apa ya masih
coba-coba ngejar kayak gitu. Mungkin saya rating sa- berapa sampai berapa, Bu? 1 sampai 10, Mbak. Oh, 1 sampai 10 mungkin 4 sih, Bu. 4 per 10. Oke, baik. Kalau gitu sekarang mulai dari Mbak Peggy nih, berapa? Kalau saya itu karena ini tuh sering banget ya Bu terjadi dan itu udah sering bikin saya tak cemas gitu. Dari 1 sampai 10 saya di angka 8. Oke, cukup tinggi ya dibanding Mbak Iya, Sofia tadi. iya. Oke, baik. Sekarang Mbak Zafira nih. Dari 1 sampai 10 berapa, Mbak? Kalau saya sih kayaknya di skala 5 sih, Bu. Soalnya tuh apa ya, nggak begitu mengganggu. Karena kan yang ngomong cuma satu orang kan, Bu. Saya belum tanya Oh, teman-teman yang lain tanggapannya kayak gimana tuh. Itu sih. oke, baik. Nah, sekarang kita beralih ke Mbak Nisa nih. Berapa, Mbak? Saya sama kayak Mbak Zafira sih di 5, skala 5. Oke. Oke, baik. Berarti dari sini kita dapat melihat ya bahwa yang memiliki permasalahan yang cukup berpengaruh dalam kehidupannya itu Mbak Peggy. Mbak Peggy ini menitikkan pada skor 8 dari 1 sampai 10. Berarti kan cukup tinggi ya. Kalau gitu, apabila kita akan membahas permasalahan dari Mbak Peggy, apakah kalian semua sepakat? Setuju. Sepakat. Pakat. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita bisa beralih ke Mbak Peggy nih. Kita fokus ke Mbak Peggy ya semuanya. Silakan Mbak Peggy mungkin bisa menjelaskan Ya, lebih detail lagi apa sih yang sampai Mbak Peggy itu bisa memberikan nilai 8 terkait permasalahan itu. Bagaimana permasalahan itu mempengaruhi diri Mbak Peggy? Bisa dijelaskan, Mbak? Nah, jadi tuh gini Bu, kayak saya tuh kan sering kan buka di kelas kayak presentasi gitu kan. Mungkin memang beberapa kali sama teman-teman sama kelompok gitu, tapi sering juga presentasi itu sendiri gitu. Dan itu tuh bikin saya kayak takut banget gitu. Saya ngerasa takut banget dan itu bikin saya tuh aduh, panas dingin gitu loh Bu, karena saya deg-degan gitu dan di pikiran saya tuh pasti kayak mereka tuh apa namanya kayak mikir saya tuh bodoh gitu, saya tuh jelek gitu kalau presentasi tuh gak baik kayak gitu, pasti materi yang saya sampaikan tuh salah kayak gitu. Dan itu yang bikin saya tuh jadi takut gitu loh Bu, seperti itu. Oke, baik. Berarti ini Mbak Peggy sampai keringat dingin ya, cemas ya tadi bilangnya ya. Iya Bu, saya kayak cemas banget gitu loh pas maju gitu. Berarti sampai menimbulkan gejala di fisiknya juga terlihat ya, sampai tangannya keringat Iya, dingin gitu. tangannya tuh kayak keringetan parah gitu loh Bu, terus kayak deg-degan gitu. Oke. Kemudian saat Mbak Peggy merasa seperti itu, bagaimana Mbak Peggy? Mungkin kayak apa tetap deg-degan gitu atau ada cara yang lain untuk mengalihkan deg-degannya Mbak Peggy itu, kecemasan Mbak Peggy? eh saya sih ini sih buka belajar dari TikTok ya buka. Kalau misal grogi tuh kayak coba tarik nafas gitu kayak tenangin gitu. Ya saya udah coba gitu, tapi kayak ngerasanya aduh tetep takut ya gitu. Kalau masih ada kayak ngerasa aduh pasti mereka ngira apa mikir saya jelek, pasti mereka kayak ngira yang saya bodoh kayak gitu sih Bu. Oke, berarti tidak berpengaruh ya tips yang dari TikTok itu. Berpengaruh tapi kayak cuman ngurangin deg-degannya gitu. Tapi kayak pikiran saya masih kayak tetap berpikir seperti itu gitu loh. Oke, baik. Bahkan masih cemas keringat dingin juga ya, Mbak ya. Iya Bu, masih. Oke. Kalau dari teman-teman sekalian nih, mungkin ada pendapat terkait permasalahan yang dialami Mbak Peggy atau bahkan ada yang relate atau dulunya pernah seperti itu tapi sekarang sudah berhasil tidak cemas lagi ketika berbicara di depan. Bisa diungkapkan nih satu persatu. Mulai dari mana dulu? saya, Bu, Oke, Mbak Sofia. Silakan Mbak Sofia. kalau saya dulu tuh pernah sih, Bu, kayak panik kayak gitu, apalagi habis minggu kayak gini nggak masuk kelas, terus pasti kalau ada presentasi itu juga ada panik-paniknya kayak gitu. Tapi pas itu tuh
teman-teman nggak ada sih Bu yang kayak apa mandang saya. Saya berasa teman-teman nggak ada yang memandang saya bodoh atau gimana gitu karena saya kayak apa ya udah berusaha semaksimal mungkin saya untuk menjelaskan materi itu kayak di- pokoknya saya udah berusaha yaitu udah kemampuan saya segitu kayak gitu. Saya berpikirnya kayak gitu. Oke, baik kalau dari Mbak Sofia berarti intinya anu ya kayak ya sudah yang penting kita sudah berusaha yang terbaik gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Nisa atau Mbak Zafira nih bagaimana? Oh, kalau saya sih Bu, saya setuju sama Sofia. Karena kan kita juga sama-sama belajar ya, masih belajar juga. Jadi eh, kalau salah ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin juga. Terus apa ya? Aku juga nggak terlalu mikirin pas presentasi itu aku mikir ya udahlah kita kan sama-sama belajar. Jadi kalau salah ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Kita juga bakal tahu gimana cara untuk apa? Berarti kan kayak ada perubahan gitu loh, evaluasi buat diri. Berarti ya udah biar gak panik kayak gitu. Oh, aku boleh tanya nggak ke Peggy? Kamu kalau presentasinya itu paniknya itu pas mau maju apa sebelum maju kayak gitu? Biasanya ini sebelum maju kayak aduh kan tahu kan kalau hari ini bakal presentasi dan jadi biasanya dari sebelum maju tuh udah kayak ngerasa tuh takut banget gitu tapi deg-degannya tuh ngerasa banget tuh pada saat udah maju gitu udah kerasa banget tuh deg-degannya kayak Oh, aduh deg-degan banget gitu tapi pada saat sebelumnya tuh paling cuman kayak takut-takut gitu gitu aja sih. oh kayak cuma cemas-cemas biasa aja gitu. Iya Tapi pas gitu. maju aja pas baru. Oh, Mm-mm. Oke, baik Mau dari Mbak nambahin Zafira. Oh, oke dari Mbak Sofia nih. Silakan Mbak Sofia. eh, memangnya mau tanya sih Mbak Peg. Memangnya Mbak Peggy kalau mau presentasi itu persiapannya apa aja? Biasanya tuh di malam hari tuh saya udah kayak baca-baca materinya, saya udah mulai memahami gitu loh. Tapi kayak yang rasanya masih takut aja pada saat maju gitu. Itu sih. Mau tanya. Oke, silakan Mbak Nisa. Banyak pertanyaan muncul ya Mbak Peggy ya. Iya. Silahkan. Nggak apa-apa. Silakan Mbak Ini, Nisa. oke. Kan tadi katanya Mbak Peggy itu cemasnya, kalau sebelum presentasi itu cemasnya tuh kayak cemas-cemas biasa, tapi pas presentasinya baru itu ya, kayak muncul cemas yang berlebih. Nah, itu berpengaruh nggak terhadap cara Mbak Peggy untuk menyampaikan Pada materinya? saat iya pada saat nyampein itu tuh iya masih banyak AE-AE-nya gitu loh. Kayak saya jadinya makin kayak gagu gitu kalau ngomong kayak gitu. Jadinya padahal malam itu saya udah kayak belajar gitu loh, udah kayak memahami materi gitu. Saya udah apa memahami menghafalkan gitu. Tapi ternyata pada saat maju tuh kayak gitu jadinya karena saya takut gitu loh. Ya, berarti ini ya berpengaruh juga pada penyampaiannya Mbak Peggy. Iya, berpengaruh pada saat nyampein materinya gitu. Oke, baik. Dari Mbak Nisa sudah cukup? Sudah. Oke, nah saya menotis satu hal nih. Tadi ketika Mbak Sofia bertanya kan tadi Mbak Peggy ketika mau mempresentasikan sesuatu hal itu Mbak Peggy tentunya belajar terlebih dahulu kan. Nah, kemudian saat Mbak Peggy sudah belajar itu, berarti apakah benar-benar tetap terasa tegang, tetap terasa cemas, atau ada bedanya ketika Mbak Peggy tidak belajar semalam dan saat Mbak Peggy mempersiapkan dengan matang? Apakah dapat dipahami, Mbak? Bisa, bisa, Bu, bisa. Nah, kalau misal untuk perbedaannya itu tuh eh saya belum pernah ya Bu kayak nggak mempersiapkan gitu karena kan saya tahu ya bahwa kalau misal saya tuh presentasi tuh bikin saya tuh takut, bikin saya tuh cemas gitu. Nah, makanya pada saat saya tahu ini tuh saya selalu setiap mau presentasi itu mempersiapkan gitu. Saya nggak pernah kayak eh
mendadak presentasi itu saya nggak belajar gitu, nggak pernah, karena saya sendiri pun selalu mempersiapkannya gitu, entah itu di malam harinya atau di pagi harinya gitu pas di kelasnya gitu. Pokoknya sebisa mungkin tuh saya selalu mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan gitu sih Bu. Oke, berarti tetapi tetap memiliki dampak yang sama ya, tetap sama cemasnya, sama deg-degannya juga tetap terasa ya, walaupun sudah mempersiapkan dengan matang. Ya Bu, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi di awal Mbak Peggy mengungkapkan bahwa Mbak Peggy ini beranggapan terkait orang-orang yang melihat Mbak Peggy presentasi menganggap Mbak Peggy itu adalah orang yang jelek atau bodoh. Iya kan ya Mbak Peggy ya? Nah, Iya Bu. apakah apakah memang Mbak Peggy pernah mendapatkan perkataan secara verbal tentang hal itu tadi? Atau hanya dari pemikiran Mbak Peggy? Saya pernah pada saat dulu masih sekolah itu tuh saya di seperti itu kak, digitukan gitu sama teman-teman. Mungkin mungkin nggak secara langsung, tapi mereka tuh kayak gibain gitu loh Bu, gibain di belakang gitu, kayak apaan sih itu Peggy kalau presentasi ih, materinya nggak jelas gitu, kayak gitu tuh pernah gitu. Tapi ya itu tuh nggak diomongin secara langsung, tapi mereka gibahin di belakang, dan ada salah satu teman saya tuh bilang ke saya, dan itu yang bikin saya jadi takut gitu loh. Terus ya pada saat akhirnya pada saat setiap saya mau presentasi saya kepikiran hal itu, kayak ih pasti ini jelek banget ya, ini pasti ih ini kayak gini-gini gitu. Dan itu yang bikin saya jadinya ke trigger, kayak saya takut gitu Bu. Oke, baik. Nah, itu pengalaman saat sekolah ya. Iya Bu, pada Sekarang saat sekolah. Oke, sekarang Mbak Peggy sendiri kan sudah semester 5 ya. Tentunya kan sudah berbeda, teman-temannya juga berganti ya, tidak dengan teman yang satu sekolah dulu. Nah, ketika di perkuliahan ini, apakah Mbak Peggy pernah mendapatkan pengalaman seperti itu? Nggak pernah sih Bu, saya pernah waktu sekolah itu aja. Oke, baik. Nah, teman-teman ini kan juga satu kelas dengan Mbak Peggy ya. Nah, apakah ketika Ya, melihat Bu. Mbak Oke, apakah ketika melihat Mbak Peggy presentasi, apakah ada muncul pemikiran seperti itu terkait Mbak Peggy? Saya Kalau nggak saya ada sih sih. nggak ada sih. Karena menurut Nggak saya ada ya? Nggak ada. Peggy itu udah bagus presentasinya. Terus dia udah bisa mengutarakan pendapatnya kayak gitu kalau di kelas. Iya, menurut saya juga Mbak Peggy cara menyampaikan presentasinya, saya malah iri sama Mbak Peggy. Oh, bahkan ada yang iri ya. Oke, baik. Kalau dari Mbak Sofia nih, bagaimana ketika melihat Mbak Peggy mempresentasikan materi di depan kelas? Saya kan lumayan deket Bu sama Mbak Peggy, kayak temenan yang lumayan deket. Nah, saya tuh tahu kayak usahanya Mbak Peggy kalau mau presentasi, dia itu kayak bener sih Bu, kayak ada kupu-kupunya, kayak ada panik-paniknya. Tapi ketika dia di depan kelas, dia itu kayak bener yang dipelajari kemarin tuh disampaikan dengan baik, cuma ada paniknya aja. Oke, berarti teman-teman ini menganggap ketika Mbak Peggy presentasi di kelas itu sebenarnya bagus ya. Oke. Nah, ketika Mbak Peggy mendengarkan respon dari teman-teman ini bagaimana, Mbak? Saya kaget sih Bu, saya rasa seneng juga. Ternyata meskipun selama saya presentasi, ternyata banyak orang yang merasa bahwa presentasi saya bagus, baik gitu. Nah itu ternyata seperti itu. Soalnya saya kira kan sebelumnya kayak pasti mereka ngiranya saya jelek kayak gitu. Tapi ternyata teman-teman menilai bahwa presentasi saya itu baik gitu. Oke, baik. Nah, dari sini kita bisa mengerti ya bahwa permasalahan Mbak Peggy ini bersumber dari pemikiran Mbak Peggy sendiri. Kita juga melihat apa ya bahasanya testimoni dari teman-teman ini, bahkan ada yang merasa iri dengan cara penyampaian saat presentasi dari Mbak Peggy sendiri. Oke, nah dari sini kita juga dapat mengetahui kira-kira apa sih yang ingin Mbak Peggy dapatkan atau tujuan Mbak Peggy mengikuti sesi konseling kali ini.
Saya tuh pengen pada saat saya mau presentasi tuh merasa lebih yakin. Saya pengen nggak takut lagi gitu. Dan setelah tadi mendengar dari teman-teman, itu yang menurut saya, oh ternyata banyak orang yang appreciate kayak mengapresiasi presentasi saya meskipun kadang ada banyak salahnya dan itu yang bikin saya berpikir ulang lagi gitu kayak oh, ternyata banyak orang yang nggak semua orang tuh seperti itu, nggak semua orang tuh ngechat saya gitu sih Bu. Oke, baik. Berarti terdapat beberapa tujuan yang ingin Mbak Peggy capai dari sesi konseling kali ini ya. Iya Salah Bu. satunya yaitu Mbak Peggy ingin merasa tidak takut lagi ketika ingin ketika akan mempresentasikan materi di depan kelas. Kemudian Mbak Peggy juga ingin tidak merasakan cemas yang berlebihan gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, kan Mbak Peggy juga sadar ya. Tadi Mbak Peggy, saya sempat notice Mbak Peggy ingin berpikir ulang terkait apa yang sebelum-sebelumnya dipikirkan, kemudian setelah mendapatkan respons baik dari teman-teman, Mbak Peggy ingin berpikir ulang terkait hal itu. Nah, berarti dari sini kita akan uh, membantu Mbak Peggy, kita semua akan membantu Mbak Peggy mengubah pandangannya. Untuk berpikir ulang, kita akan membantu Mbak Peggy dalam memikirkan hal yang lebih positif saat akan presentasi di depan kelas. Oke. Nah, berarti yang ingin kita ubah tadi adalah perasaan dan juga pemikiran Mbak Peggy ya saat maju ke depan. Yang awalnya merasa cemas, kemudian ingin merasa lebih enjoy. Terus yang awalnya pemikirannya terpaut pada pandangan orang-orang nanti gimana. Dan akan diubah menjadi lebih kayak lebih santai lah. Jadi Mbak Peggy tidak perlu memikirkan pandangan orang. Mbak Peggy bisa teguh pada pendirian Mbak Peggy sendiri. Itu yang akan kita ubah pada sesi konseling kali ini ya Mbak Peggy ya. Oke. Nah, kalau gitu kalian teman-teman sekalian nih bisa nih mengungkapkan kayak bagaimana sih tips untuk bisa percaya diri ketika mempresentasikan suatu materi di depan kelas. Mungkin ada yang mau mulai duluan nih membagikan pengalaman-pengalamannya atau mungkin kayak emang ada tips yang kalian pegang sendiri gitu. Saya, Oke, dari Mbak Nisa dulu ya. Baik, silakan Mbak Nisa. oke, kalau saya mungkin untuk tipsnya, apa tips yang biasa saya lakuin itu biasanya lebih ke setelah presentasinya itu sih. Biasanya saya lebih mengapresiasi diri dengan ini memberikan reward kepada diri sendiri kayak beli makanan yang saya suka atau kayak ya lebih ke makanan sih yang saya suka dan nggak perlu apa ya kalau saya sih lebih nggak mikirin pendapat orang lain karena saya ngerasa ya udah saya sudah seperti apa yang kata Mbak Sofia tadi sudah menganggap diri saya itu kayak ya udah kemampuan saya segitu ya udah jadi saya mengapresiasi diri saya sendiri lebih kayak gitu sih. Oke, self reward gitu ya Mbak ya. Kalau mungkin Betul. dari Mbak Nisa sendiri nih, apakah ada kayak gimana sih cara menenangkan diri ketika sebelum presentasi? Kalau tadi kan yang setelahnya. Kalau Nah, sekarang kalau sebelum presentasi gimana Mbak? kalau yang sebelum presentasi sebenarnya saya juga nggak tahu ya soalnya saya juga nggak suka cemas berlebihan tapi mungkin ini sih saya lebih em, mengurangi cemasnya itu em, pada saat presentasinya sih itu lebih suka ngelihat nggak ngelihat mukanya orang lain lebih ke apa ya mungkin lebih ke dinding gitu nggak ngeliat muka soalnya kalau muka biasanya ngeblank. Oke, berarti kayak mempersiapkan mau mandang ke arah mana gitu ya, biar nggak ngeblank gitu ya. Iya betul. Oke, itu persiapan diri dari Mbak Nisa. Sekarang kalau dari Mbak Zafira atau Mbak Sofia nih, gimana? Saya nih saya. Oke, Uh, Mbak Zafira terlebih dahulu ya, uh, Mbak Sofia. Tenang, nanti ada Boleh ya Mbak gilirannya. Cynthia? Kalau saya sih sebelum presentasi itu biasanya tuh saya memahami materinya dulu apa yang bakal saya presentasikan. Terus sebelum 10 menit sebelum presentasi itu biasanya saya makan makanan yang saya suka biar saya tuh nggak panik.
ngalihnya tuh malah makan saya tuh. Terus nanti kalau udah presentasi itu saya malah kayak ya udahlah ini kan saya juga masih belajar kalau ada salah ya udah dievaluasi buat diri saya sendiri. Terus saya nggak terlalu mikirin pemikiran orang tentang saya yang presentasi kayak gitu sih. Oke, baik. Berarti kalau dari Mbak Zafira sendiri ini memang memulai dari pemikirannya terlebih dahulu, kayak buat lebih santai aja gitu ya Mbak Zafia. Iya, betul. Kalau Selain nggak itu santai juga, nanti saya tuh jadi panik gitu loh, Bu, nanti pas di depan. oke, Kalau jadi nggak. tersiksa sendiri. Iya, betul. Oke, baik. Sekarang kalau dari Mbak Sofia sendiri nih gimana? Kalau saya sih kayak saya latihan sama teman saya kayak teman saya suruh nyimak materi saya, terus apakah materi saya itu udah gampang diterima, cara bicara saya itu apa udah bisa ditangkap orang, terus materi saya itu ada yang salah apa enggak gitu, kayak saya sharing-sharing ke teman, jadi kayak saya sebelumnya itu peragaan presentasi di depan teman saya. Oke, baik. Beragam-ragam ya ini tips and trick ketika mempersiapkan presentasi nanti bagaimana. Oke, dari Mbak Peggy sendiri nih, gimana Mbak tanggapan ketika mendengar beberapa tips dari teman-teman yang lain? Saya ngerasa kayak oh ternyata banyak tips and trick juga ya dari teman-teman, dari masukan teman-teman dan pandangan baru dan itu menurut saya jadi eh, lebih tahu lagi gitu loh Bu kalau misal memang gak semua orang tuh berpandangan seperti itu dan juga eh, saya lebih ke setelah presentasi tuh saya lebih mau mengapresiasi diri gitu loh. Karena dari teman-teman tadi kan sering kayak saya setelah ini mau apresiasi dengan makan makanan yang enak dan itu yang bikin saya oh ternyata saya bisa tuh ngelakuin apresiasi pada diri saya biar saya tuh nggak takut lagi, biar saya tuh lebih diri saya tuh bisa lebih menghargain gitu loh Bu gitu. Ya saya bisa bisa kayak nanya benar kata Mbak Sofia tadi kayak menanyakan ke teman-teman apakah ini sudah baik atau belum, apakah ada yang kurang kayak gitu dan itu biar nantinya tuh saya nggak ngerasa takut gitu gitu sih Bu. Oke, baik. Cukup bagus ya terkait rencana yang akan Mbak Peggy lakukan ke depannya nanti. Nah, selain itu Mbak Peggy kan juga bisa menanamkan diri pada pemikiran Mbak Peggy terkait tadi teman-teman sudah mengapresiasi. Sebenarnya ketika Mbak Peggy presentasi di depan kelas itu sudah cukup bagus. Bahkan Mbak Nisa tadi sempat mengungkapkan bahwa Mbak Nisa ini iri terhadap cara presentasi Mbak Peggy. Eh, berarti kan pemikiran Mbak Peggy terkait pandangan orang-orang itu tadi kan dapat dikatakan bahwa itu tidak benar. Karena Mbak Peggy juga tidak menerima eh, pengungkapan dari teman Mbak Peggy di masa perkuliahan ini tadi. Hanya saja ketika di sekolah yang lalu, ya Mbak. Iya Bu Oh, seperti itu. oke, jadi bisa ditanamkan ya Mbak Peggy. Kita mulai menerapkan narasi baru bisa dalam pemikiran Mbak Peggy. Saya tuh sebenarnya bisa, cuma saya memang kurang yakin pada diri sendiri. Saat itu ketika Mbak Peggy sudah setelah presentasi, Mbak Peggy juga bisa mengapresiasi diri Mbak Peggy sendiri dengan mungkin mengikuti cara Mbak Nisa dan Mbak Zafira tadi yang membeli makanan enak, kayak mungkin bisa keluar juga. Pokoknya intinya mengapresiasi diri itu juga penting ya Mbak ya. Iya Oke, Bu. gimana nih pandangan kalian dari apa yang barusan Mbak Peggy ungkapkan? Mungkin bisa juga ngasih kata-kata semangat atau bagaimana? Silakan. Kalau saya semangat terus Mbak Peggy, kamu udah bagus banget selama di kelas presentasinya, selama dari semester 1 sampai semester 5 itu udah bagus banget. Terus jangan terlalu berpikir negatif tentang dirimu kayak gitu. Oke, sungguh menyentuh ya perkataan dari Mbak Zafira ini. Iya Bu. Oke, silakan dari Mbak Sofia atau Mbak Nisa terlebih dahulu nih. Kalau kata aku semangat terus aja Mbak Peggy, kayak nggak apa-apa sekarang malu, nanti dilatih-latih-latih nanti bisa percaya dirinya lebih meningkat lagi. Terus
Kalau udah yakin sama materi yang dibuat, ya udah yakin aja. Pasti orang pun mengapresiasi Mbak Peggy kalau Mbak Peggy yakin dan percaya diri. Oke, sekarang dari yang terakhir nih, Mbak Nisa, gimana pandangannya terhadap apa yang sudah Mbak Peggy rencanakan? Yang dari Mbak Peggy rencanakan itu sudah bagus. Terus juga semangat karena saya sendiri selalu ngelihat presentasinya Mbak Peggy itu kayak sudah bagus. Kayak semua orang pasti paham apa yang Mbak Peggy sampaikan. Terus juga ini ya lebih tidak usah apa ya, tidak usah mendengarkan kata-kata orang lain kalau misalnya Mbak Peggy menerima kata-kata negatif dari orang. Oke, baik. Dari teman-teman ini sudah cukup bagus ya apresiasi terhadap diri Mbak Peggy, sehingga Mbak Peggy juga jangan pernah lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Oke, karena ini waktunya juga sudah hampir habis, kita bisa mendengarkan nih, apa sih perasaan Mbak Peggy setelah mengikuti proses konseling kali ini? Saya seneng banget sih Bu, karena saya bisa dapat pandangan-pandangan baru dari teman-teman dan semangat-semangat dari teman-teman juga, dan itu yang bikin saya jadinya berpikir kembali dan juga eh, mulai memahami bahwa memang gak semua orang tuh seperti itu, dan ternyata di kelas saya yang terbaru ini orang-orang bisa menerima saya dengan baik gitu, dan ternyata mereka cukup menilai saya dengan baik gitu, dan itu bikin saya senang gitu, dan saya mulai berpikir bahwa ternyata eh, saya sudah cukup baik gitu di kelas gitu, dan itu yang bikin saya jadinya lebih semangat gitu. Terima kasih untuk semuanya, seperti itu. Oke, berarti Mbak Peggy pemikirannya sudah semakin terbuka ya. Kita Iya, juga Bu. sudah alhamdulillah berhasil mengubah pikiran Mbak Peggy yang awalnya merasa takut akan pandangan orang. Ternyata pandangan dari teman-teman sekelas ini juga cukup bagus. Bahkan kayak merasa senang ketika Mbak Peggy mempresentasikan materi di depan. Karena dapat diterima dengan mudah ya cara penyampaian Mbak Peggy. Baik, kita tadi kan sudah mendengar ketika Mbak Peggy mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti konseling kali ini. Nah, sekarang saya juga ingin mendengar nih, bagaimana sih perasaan dari teman-teman sekalian, walaupun masalahnya belum bisa dibahas saat ini, kalian kan sudah membantu Mbak Peggy ya dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, gimana nih perasaan kalian? Bisa diungkapkan satu persatu. Mulai dari siapa dulu nih? Siapa? Mbak Zafira, Mbak Nisa, atau Mbak Sofia? Waduh, kok tunjuk-tunjukan ini? Ini saya juga nggak tahu tapi arahnya kemana. Ayo siapa dulu nih? Mbak Sofia? Saya Oke, Mbak Nisa dulu. Gimana nih Mbak Nisa? kalau saya perasaannya senang em, udah bisa bantu Pak Mbak Peggy, terus juga senang ikut konseling kelompok ini karena kayak suasananya happy, terus juga jadi tahu tips-tips dari teman-teman juga, jadi senang. Oke, Alhamdulillah Mbak Nisa seneng ya. Kalau Mbak Sofia dan Mbak Zafira nih gimana? Kalau saya sih seneng karena bisa apa bantu Peggy buat jadi percaya diri lagi ketika di kelas karena kayak apa ya nanggung gitu loh Bu. Udah bagus tapi cuma nggak percaya diri terus seneng bisa sharing-sharing sama teman-teman menambah apa pengetahuan juga mengenai caranya percaya diri tadi. Oke, baik. Alhamdulillah Mbak Sofia juga merasa senang ya mengikuti sesi konseling kali ini. Oke, sekarang dari Mbak Zafira nih yang terakhir. Gimana Mbak? Nah, kalau saya juga senang sih bisa dengar ceritanya Peggy, terus bisa bantu Peggy, uh, dan semangat terus Peggy. Pokoknya aku selalu support Peggy, semangat Peggy. Dah, Oke. itu aja sih, Bu. Oke, baik. Semuanya senang Ibu ya? hujan, Ya? izin Oh hujan bentar. iya, iya. Oke. Nah, karena ini juga waktunya sudah hampir habis ya. Karena Mbak Sofia juga mungkin izin sebentar. Kita lanjutkan, nggak apa-apa ya?
Nggak apa-apa. Ya, udah Bapak. Oke. Kan nanti kita pastinya perlu mengetahui ya kemajuan dari Mbak Peggy dan juga tentunya kita akan membahas masalah kalian satu persatu. Kan masih ada 3 permasalahan yang belum kita bahas pada hari ini. Ada masalah dari Mbak Zafira, kemudian Mbak Nisa, dan juga Mbak Sofia. Nah, untuk itu tentunya kita perlu pertemuan lanjutan sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan kali ini. Untuk itu kalian kira-kira bisanya kapan nih? Di hari Terserah yang teman-teman, sama bisanya hari mungkin. kapan? Hari yang sama ya, Oh ya, dan ya udah juga nggak yang apa-apa sama. di hari yang sama aja. Di Ya, jam yang sama ya? Ya Oke, boleh. baik. Mbak Sofia sepakat? Sepakat. Oke, baik. Berarti dapat kita sepakati untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua kita akan laksanakan pada hari Kamis di minggu depan di jam yang sama juga. Untuk itu kita bisa mengakhiri pertemuan kali ini. Kedepannya kita akan membahas, mungkin nanti kita pilih salah satu lagi ya, karena kalau membahas 3 permasalahan secara langsung juga tidak mumpuni waktunya ya. Selain itu kita juga di pertama kita memulai sesi nanti kita akan membahas terkait perkembangan Mbak Peggy sejauh mana Mbak Peggy mulai percaya diri, kemudian kayak Mbak Peggy bisa sharing-sharing nih selama 1 minggu ini, apakah Mbak Peggy ada tugas presentasi dan kemudian bagaimana Mbak Peggy saat presentasi tersebut. Dapat dipahami ya Mbak Peggy? Bisa, Bu, bisa. Oke, baik. Ini sepertinya jaringan saya juga sedikit jelek ya, jadi sedikit macet. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri. Semoga kita semua bisa sehat semua sampai minggu depan, sampai seterusnya ya. Jadi kita bisa bertemu lagi dan kita akan membahas lebih lanjut terkait perkembangan Mbak Peggy serta permasalahan salah satu dari kalian. Oke, habis ini kalian ada kegiatan ya, kelas ya? Iya, Bu, Iya, ada. Bu. iya, Habis ini Ya, ada betul. kelas. Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan juga kerjasamanya. Diharapkan kalian bisa menjaga kerahasiaan yang kita ungkapkan pada hari ini semuanya ya, yang kita bahas hari ini bisa dijaga kerahasiaannya, bisa tetap dikip masing-masing tidak keluar dari forum diskusi ini. Apakah dapat dipahami? Bisa, bisa Bu, Bu. bisa. Bisa. Oke, terima kasih sekali lagi saya Bisa, Bu. ucapkan. Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.